trapesium, ada kaidah titik tengah. Nah, kaidah titik tengah ini seingat saya sudah pernah dipelajari dulu di kalkulus, ya, mana kalian menggunakan metode Riemann gitu ya, untuk menghitung integral dari suatu fungsi, ya. Jadi di sini kita tidak akan membahas ini, dan kaidah segi 4 ini sama dengan kaidah trapesium. Jadi kita akan fokus di kaidah ini, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat kaidah segi 4 terlebih dahulu. Jadi kalau kaidah segi 4 sebenarnya itu tadi kita mencoba menghampiri kurva yang ada di bawah, luas di bawah kurva ini dengan mengasumsikan bahwa bentuknya adalah persegi 4, gitu ya. Sehingga kita untuk menghitung luas di bawah kurva itu menggunakan rumus persegi panjang. Ya, di mana rumus persegi panjang itu kan ada rumus persegi panjang itu kan adalah panjang dikali lebar, ya. Di mana lebar dari, kalau kita lihat ya kurva ini, kita lihat dari lebar dari kurva ini kan adalah sama dengan H, ya. L-nya sama dengan H. Kemudian titiknya itu ada dua, ya. Tinggi dari kurva ini tuh ada dua. Jadi ada di sini, ya, pada titik x0. Jadi L0-nya, P0-nya, ya, panjang itu ada dua, di mana sama dengan di titik x0 ini adalah fungsi f pada titik x0, dan di sini, ya, persegi panjangnya. Jadi P1, di mana ini adalah fungsi pada x1. Nah, jadi kan kita punya dua titik, ya. Sedangkan kalau persegi panjang kan kita cuma butuh satu tinggi. Nah, ini kita bisa ambil rata-ratanya sebenarnya, ya kan? Jadi ambil di tengah-tengah titiknya. Nah, ya. Atau kita menghitung rata-rata dari luasan kurvanya, gitu ya. Jadi kalau kita mengasumsikan menggunakan, kan kalau mencari tinggi itu kan kita bisa menggunakan dua titik, ya. Memilih titik yang di sini atau memilih titik yang di sini, ya. Jadi kita bisa mengintegralkan x0 sampai x1 untuk fungsi fx. Kita menggunakan tingginya adalah x0, jadi lebarnya h, tingginya adalah x0, maka ini adalah lebar, yang ini adalah panjang P0-nya. Nah, ini kita bisa menggunakan ini atau menggunakan yang kedua, ya. Jadi integralnya masih sama, ya, kita mengintegralkan fungsi yang sama pada batas yang juga sama, tapi kita memilih tingginya di titik yang kedua, yaitu L dikali P1, ya. Jadi ada dua versi yang bisa kita gunakan, ya, karena kan ada dua titik, dan titiknya kebetulan kan berbeda, ya, antara x0 dan x1 kalau bentuknya tidak beraturan seperti ini. Nah, kita bisa menghitung rata-rata integralnya, gitu ya, luas diwonya. Kan ini kan menghasilkan luas 1 dan luas 2 kan, yang pastinya berbeda luasnya karena tingginya berbeda. Nah, sehingga kita bisa kalau mau mencari luas yang optimal, ya kita coba cari rata-ratanya aja, gitu, yaitu dengan menjumlahkan, ya, kedua luas tadi dan kemudian dibagi, gitu ya, rata-rata. Atau misalkan seperti ini, jadi ini adalah luas pada tinggi yang pertama, misalkan L0. Kemudian ini adalah luas pada tinggi yang kedua, yaitu misalkan L1. Nah, kemudian kita jumlahkan, ya. Karena ini sama, ya. Jadi kalau dijumlahkan konstan jadinya 2, sehingga kita dapat 2 di sini. Kemudian ini kita jumlahkan, ini jadinya sebelum dipisahkan seperti ini, H fx0 ditambah H fx1. Seperti ini, ya. Ini kalau saya jumlahkan dari sini, dapatnya ini. Nah, kemudian H-nya bisa kita keluarkan, ya. Tarik keluar,
sehingga dapatlah fungsi ini. Ya, hanya saya tarik keluar. Nah, ini ya, sehingga kalau kita mau mencari integralnya ya, ya berarti angka 2-nya tinggal kita pindah ya kan ke ruas sebelah kanan. Nah, sehingga kita dapat ya kaidah segi 4 ataupun kaidah trapesium itu dia seperti ini. Jadi kita punya H per 2 dikali F X0 ya, plus F X1 ya. Seperti ini. Ini karena tadi kita ingin menghitung rata-ratanya gitu ya, rata-rata dari kedua tinggi tadi karena kan bingung kita mau menggunakan tinggi yang mana. Nah, daripada bingung, mending kita ambil nilai tengahnya gitu ya, rata-rata dari luas yang sudah dihitung ya. Coba ya kita ambil contoh tadi misalkan kita akan mengintegralkan fungsi 0 sampai 4 dari X ya. X. Kemudian dimana ini kan tadi secara matematis kita dapat nilainya adalah 8 ya. Nah, kalau kita gambar ya. Ini kan tadi 0 kan 4 di sini. Kan gini ya tadi ya. Ini juga 4. Misalkan tadi ya. Nah, ini kita hampiri dengan menggunakan rumus persegi. Kan kalau ditarik persegi kan dia harusnya ke sini ya dari 0 ya. Titik titik titik. Nah, seperti ini kan. Nah, kita akan mengambil titik pada X1 ya, pada batas atasnya ya. Batas atasnya X1-nya adalah 4, batas bawahnya 0. Jadi kita mengambil F pada titik ini dan F pada titik ini. Ya. Di mana H-nya itu kan tadi adalah karena kita cuma punya satu persegi ya. Jadi luas intervalnya itu sama dengan B dikurang A saja. Ya. Karena kita cuma punya satu persegi. Sehingga di sini kita dapat B dikurang A itu adalah 4 dikurang 0 sama dengan 4. Ini lebarnya, tingginya kita punya dua tinggi ya. Jadi pada saat P0 ya, yaitu nilai F pada saat X0 karena fungsi fx-nya adalah sama dengan X, berarti nilainya sama dengan X0 ya, yaitu sama dengan 0. P1 juga sama, ini adalah F untuk fungsi X1, maka nilainya sama dengan X1 karena fungsinya X aja ya, sama dengan 4. Nah, ini kalau kita masukkan ke rumus yang ini, jadi H-nya adalah 4, bagi 2, 2 ini konstan, kemudian Fx0-nya, ya yang ini, Fx0-nya sama dengan 0, tambah Fx1-nya sama dengan 4. Oke ya. Nah, ini kalau kita hitung, ya, ini luasnya ya, sama dengan 4 kali 4 dibagi 2 adalah 8. Dan ini sama dengan kita menghitung luas di bawah kurva, sama dengan integralnya, dan ini adalah pendekatan. Jadi karena dia fungsinya linear ya, fungsi segitiga yang sederhana, jadi makanya pendekatannya cukup akurat. Dengan hanya kita menggunakan satu persegi, bahkan kalau bentuknya seperti ini kita menggunakan satu persegi aja sudah akurat. Gitu ya. Nah, tapi kalau bentuknya beraturan, kalau kita menggunakan satu persegi, pasti nanti akan ada wilayah gitu ya, ada area-area yang tidak bisa terukur sehingga hasilnya pasti berbeda gitu ya. Jadi biasanya kalau untuk luas yang tidak beraturan kita menggunakan n yang cukup besar untuk meminimalisir errornya. Ya. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan ya. Saya sambil pelan-pelan ya melanjutkan. Jadi nanti silahkan langsung diinterupsi saja kalau misalkan ada pertanyaan atau hal yang ingin dikonfirmasi. Oke, jadi ini adalah kalau misalkan kita menggunakan F-nya 1 gitu ya, kubusnya atau luas kurvanya 1. Nah, tapi kan untuk luas kurva yang tidak beraturan kita tidak mungkin menggunakan 1. Ya, kita akan menggunakan banyak interval gitu ya. Jadi kita akan membagi
luas di bawah kurva ini akan menjadi kecil-kecil, seperti ini, ya. Kalau misalkan dia tidak beraturan ya. Nah, kita akan menggunakan kecil-kecil seperti itu, ya. Nah, misalkan kita integralnya dari A sampai B, dan untuk fungsi f(x), di mana kita membagi selang intervalnya dari x0 sampai xn-1, ya. Ini kita jumlahkan, jadi ini dibagi sampai xn-1 ya, kurvanya. Kemudian ini dari yang satunya, ini kita mulai dari x1 sampai xn, jadi yang satu dari x0, yang satunya lagi itu adalah dari x1. Kemudian kita menjumlahkan ya kedua integral ini, konsep dasarnya sama seperti yang tadi ya. Jadi kita menggunakan titik sebelah kiri dulu. Jadi kan kalau kita pakai interval ini ya, ini kan misalkan x0 ya, ini x1, x2, x3, x4, dan seterusnya sampai xn ya. Nah, kan kita bisa menggunakan tinggi atau panjang yang di sebelah kiri dulu kan ya. Jadi saya pakai sebelah kiri semua ya. Jadi misalkan ini perseginya ini saya pakai titiknya yang ini. Kalau ini perseginya ini saya pakai titiknya ini, sampai persegi yang terakhir saya pakai titiknya yang ini, yaitu xn min 1. Makanya di sini cuma sampai xn min 1 ya. Kalau saya pakai titik yang di sebelah kanan, maka titik x0 ini tidak dipakai ya, karena kita menggunakan titik sebelah kanan, sehingga dimulai dari x1 sampai titik sebelah kanan paling akhir itu ada di xn. Nah, jadi kedua titik ini kita jadi bisa mendekati ya, mendekati luas di bawah kurvanya dengan menggunakan titik sebelah kiri ya. Ini menggunakan titik kiri. Ini kita menggunakan titik kanan. Nah, karena kita mendapatkan dua nilai atau dua cara yang berbeda gitu ya. Jadi kita bisa merata-ratakan, sama kayak konsepnya yang tadi ya, satu persegi kita rata-rata, sehingga ini bisa dijumlah ya. Bisa dijumlah, ini konstan ya. Seperti ini kan konstan, sehingga yang kita jumlahkan hanya konstantanya jadi 2. Nah, ini x0 ya, coba perhatikan di sini. Di x0 ini tidak ada padanannya ya, sehingga di sini tetap x0. Nah, di sini kita punya x1 dan di sini punya x1. Sehingga di sini kenapa jadi ada 2h x1, kita punya x2, di sini juga punya x2, dan seterusnya. Nah, yang tidak ada punya padanannya itu adalah xn. Makanya di sini xn-nya itu tidak ada 2, sama seperti x0 ya. Jadi selain dari x0 itu semuanya ada 2-nya. Gitu. Nah, ini kalau kita sudah ya seperti ini kan kita bisa tarik kembali nilai h-nya ya, karena semua punya konstan h yang sama. Jadi sebenarnya h-nya bisa kita tarik keluar gitu ya. Tapi sebelum h-nya kita tarik keluar, ini 2 kita bagi dulu ke semua fungsi yang ada di sebelah kanan. Makanya di sini jadi h/2, ini 2-nya hilang ya, dan seterusnya. Ini karena kita bagi 2 ya, 2 di sini itu jadi hilang yang di sebelah kiri karena kita pindah ke sebelah kanan. Nah, sehingga kalau ini kita ya tarik kurung ya, jadi hanya saya tarik keluar, kemudian h/2 ini juga kita tarik keluar ya, jadi seperti ini ya. Mungkin ini kalau saya tarik, ini kan h per 2 ya. Jadi kalau saya tarik kan ini jadi fx0 ya. Kemudian yang di sini hanya saya tarik, berarti kan tambah fx1. Nah, tapi karena dia dibagi 2, kalau kita buka kurungnya kan dibagi 2, berarti kita perlu mengalihkan 2 di sini. Nah, sehingga dan seterusnya ini sampai 2 fxn-1 dikali fxn-nya, ditambah ya fxn, n terakhirnya. Seperti itu ya. Sehingga secara matematis nanti kita akan dapat nilainya
persamaan akhirnya seperti ini. Ya, ini kalau kita menggunakan sebanyak n interval, atau kalau kita sederhanakan, ya, seperti ini, gitu ya. Jadi H/2, di mana H ini adalah intervalnya, yang mana H itu adalah tadi B min A per N, ya. Kemudian kita ada F0, ada Fn, dan sini yang elemen di tengah, ya, dari mulai F1 sampai Fn-1 itu dikalikan 2, dijumlahkan dulu baru nanti dikalikan 2. Nah, ini adalah rumus kaidah segi 4 atau trapesium untuk integrasi numerik. Nah, jadi kalau kita lihat ilustrasinya seperti ini, ya. Jadi kita melakukan integral mulai dari titik ini ya, titik terendahnya ya, batas bawah sampai xn, yaitu sama dengan B. Kemudian kita bagi partisi sekecil mungkin untuk menghampiri, gitu ya, kurva yang bentuknya memang tidak beraturan seperti ini, ya. Dan kita menggunakan titik kiri dan kanan yang kemudian nanti dirata-ratakan sehingga dapatlah persamaan akhir yang sudah kita turunkan seperti itu, ya. Oke, nah ini kaidah segi 4 atau kaidah trapesium ini saya coba diperlihatkan ya. Jadi kaidah trapesium itu sama, rumusnya sama persis nih ya, dengan kaidah segi 4. Jadi saya tidak perlu menjelaskan ini karena konsepnya pada dasarnya itu sama ininya. Kita mau pakai yang mana? Oke, misalkan kita ambil contoh ya, contoh aja dulu. Misalkan kita di sini ya, contoh misalkan kita punya fx sama dengan x kuadrat ya, dx. Kemudian kita mau mencari integral dari ini ya 0 sampai 4 dari fx dx, gitu ya, misalkan. Nah, secara matematis ini kan bisa kita integral ya. Jadi integral dari 0 sampai 3 aja lah, gitu ya, biar nggak banyak ngitungnya. Yaitu x kuadrat dx sama dengan ini adalah sepertiga x pangkat 3 ya, dari 0 sampai 3. Nah, ini nilainya sama dengan 3 pangkat 3 per 3. Ini sama dengan 9. Ya. Jadi luas di bawah kurva dari fungsi x kuadrat yang kita integralkan dari 0 sampai 3 itu adalah sama dengan 9. Oke, jadi kalau misalkan ya saya buatkan grafiknya, karena ini gampang ya, 0, 1, 2, 3. Cuman di sininya adalah 1. Misalkan di sini langsung 4 ya. Sininya 9. Karena kan ini. Jadi dia kurang lebih akan naik seperti ini. Ya, terus kita mau mencari luasan di bawah ini. Ya. Kita mau mencari luas yang ada di bawah kurva kuadrat ini ya, kubik. Nah, itu kalau secara matematis nilainya adalah sama dengan 9 ya. Nah, ini kalau misalkan kita hampiri, ini kan bentuknya mungkin hampir mirip dengan segitiga ya, walaupun ada luas yang terpotong ya, tidak ikut. Kalau kita hampiri dengan tafsir geometris, ini kita lihat luas alasnya adalah 3 ya, dari 0 sampai 3, jadi setengah kali 3, tingginya pada saat itu adalah 9 ya, seperti ini ya kan. Sehingga kita dapat ini kalau kita bagi berapa ini? 27 bagi 2. Itu berarti 13,5. Ya. Ini luasnya. Kalau kita pakai tafsir geometris. Udah meleset kan ya dari nilai integral yang sebenarnya, karena memang bentuknya bukan geometris seperti segitiga gitu ya. Jadi ada area-area yang dia tidak akan mengikuti segitiga gitu ya, khususnya pada bagian kurva yang cekungan ini.
Nah, sekarang kita coba pakai kalau misalkan, satu ya, misalkan kita pakai satu persegi, berarti kan X0-nya sama dengan 0, X1-nya sama dengan 3. Ya. Kemudian kita cari fx0, di mana ini adalah x0 kuadrat sama dengan 0. Kemudian yang di sini adalah fx1, ini sama dengan x1 kuadrat sama dengan 9. Gitu ya. Nah, kita gunakan intervalnya kan sama dengan 3 ya. Jadi kalau kita pakai rumusnya yang ini tadi ya, 0, 3, x kuadrat dx ini adalah 3/2 ya. Kemudian pada x0 sama dengan 0, di sini pada ini f0-nya, kemudian ini f1-nya sama dengan 9. Ini ya. Nah, ini kalau kita pakai satu persegi aja, ini sama dengan 27/2 sama dengan sama. 13,5. Nilainya sama seperti kita menggunakan rumus tafsir geometris. Ini kan jauh ya, nilainya dari 9. Gitu. Jadi kalau kita semakin sedikit kita menggunakan n-nya, maka akurasi dari integrasi kita juga akan semakin jauh dari nilai yang sebenarnya. Nah, sekarang kita coba, saya bagi jadi 3 deh. Gitu ya. Jadi misalkan yang di sini, ini saya bagi jadi 3, 1, 2, 3 gitu ya. Sehingga kita mau n-nya ada 3, berarti hanya itu kan sama dengan 3 dikurang 0 dibagi n-nya 3 sama dengan 1. Gitu ya. Berarti lebarnya adalah 1. Gitu. Nah, coba kita ke bawah sini dulu ya. Nah, kan berarti kan x0-nya kan sama dengan 0 ya. X1 berarti kan sama dengan X0 ditambah H. Nah, di mana H-nya 1 berarti ini sama dengan 1. X2 itu sama dengan X1 ditambah H. Yang di mana 1 tambah 1 sama dengan 2. X3 sama dengan X2 ditambah H. Ini nilainya sama dengan 3. Nah, batas kita adalah 3, berarti kita harus berhenti di 3 ini ya. Dan mulai dari 0. Jadi tidak boleh lebih dari 3 integralnya karena sesuai dengan ininya. Nah, dari masing-masing ini kita akan hitung nilai f0-nya. F0-nya itu kita substitusi nilai x0 ke x kuadrat, akan nilainya 0. F1 jadi 1 kuadrat adalah 1. F2 itu 2 kuadrat adalah 4. F3 itu adalah 3 kuadrat adalah 9. Ini kan ya. Nah, kemudian kita mencari integral 0 sampai 3 x kuadrat dx. Ini kita menggunakan rumus h/2 f0 kemudian 2f1 ditambah, ini susah kalau ini kecil, jadi 2f2 ditambah f3 ya. Jadi yang tidak ada perkalian 2-nya itu hanya f0 dan fn, karena n kita 3 ya berarti f3. Selebihnya yang diantaranya itu harus dikalikan 2 gitu ya. Semoga kalian tidak bingung lihat catatannya banyak gitu ya. Kemudian ini kita h/2 ini tadi hanya adalah 1 ya. F0-nya adalah 0, kemudian 2 dikali F1-nya 1 tambah 2 dikali F2-nya 2 ditambah 9 Fn-nya ya. Jadi kita coba jumlahkan, setengah ya. 2 kali 1 2 tambah 4 6 tambah 9 13 itu ya. Nah, sehingga kalau kita bagi ini adalah 6,5.
Nah, ini hasilnya juga masih lebih rendah gitu ya daripada 9. Tapi dia selisihnya 3,5 lah ya, kalau kita hitung ke 9 itu selisihnya ini 3,5. Kalau yang tadi yang awal itu 13,5, selisihnya adalah 4,5 ya. Artinya errornya kan berkurang ya, selisihnya, akurasinya. Nah, itu jadi semakin banyak kita menggunakan n-nya, itu maka nilai akurasinya juga akan semakin baik. Gitu ya. Nah, makanya untuk supaya nanti nilainya semakin mendekati nilai sebenarnya, itu n-nya dipilih cukup besar, 10, bahkan mungkin 20 dan seterusnya. Ya, sampai benar-benar kita mendapatkan akurasi yang diinginkan. Seperti itu. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan ya terkait ini? Nah, ini kalian memang harus nyoba langsung ya. Karena kalau cuman mendengarkan agak sulit gitu. Jadi memang sebaiknya kalian mengerjakan gitu ya. Dan nanti dirasa-rasa gitu di mana yang bagian yang kalian tidak paham. Oke, ini mungkin saya lihat contoh yang ada di sini. Nah, misalkan ya, kita menggunakan eksponen X aja gitu ya. Misalkan kita mau melakukan integral ya, eksponen X dx dengan batas 3,4 dan batas bawahnya adalah 1,8 ya. Kalau secara matematis integral dari eksponen X kan sama dengan eksponen X ya. Sehingga kita tinggal masukkan batasnya ini, kita akan dapat nilai yang diinginkan ya. Nah, misalkan kita sudah ditentukan nih mau menggunakan hanya intervalnya adalah 0,2 ya, berarti kan kita H itu kan B min A per N. Nah, karena H sudah ada, berarti yang kita perlu tahu adalah N-nya berapa ini gitu ya kan. Nah, coba misalkan 0,2 sama dengan 3,4 dikurang 1,8 dibagi N. Ya, berarti N sama dengan 3,4 dikurang 1,8 itu adalah 1,6 ya. 1,6. Kemudian dibagi 0,2 ini sama dengan 8. Ya, yang ini ya. N kita. Jadi kita mau membagi partisinya sebanyak 8 interval dengan menggunakan H sebesar 0,2. Naik lagi. Nah, dari sini kita kemudian menentukan tadi ya XR-nya. Jadi XR itu nilai X0-nya selalu dimulai ya, X0 ini X0. Ini nilai X0 itu dimulai dari nilai batas bawahnya yaitu 1,8. Kemudian nilai berikutnya tinggal ditambahkan 0,2. Ini tambah 0,2 ya. Ini tambah 0,2, ini tambah 0,2 ya. Ini tambah 0,2 sampai nanti yang akhir itu harus ketemu dengan batas akhirnya yaitu 3,4. Gitu ya. Nah, kemudian setiap nilai X0, X yang sudah kita dapatkan ini ya, yang ini dimasukkan ke dalam fungsi fx yaitu eksponen X. Nah, di mana X-nya itu kalian sesuaikan dengan nilai XR-nya tadi. Nah, ini hasilnya ya. Untuk setiap nilai fx yang kita hitung setelah memasukkan nilai X0-nya ya. Oke, coba kita next ya. Nah, ini kita bisa menggunakan rumus yang tadi ya, dimana kalau lihat rumus yang tadi kita kan punya dari F0 sampai F8. Di antara F0 dan F8 itu pasti ada 2 ya, dikalikan 2 dari F1 sampai F7. Karena kan N-1 ya, 8 dikurang 1 7. Berarti sampai situ kita mengalihkan 2-nya ya. Jadi H-nya adalah 0,2. Kemudian ini kita masukkan F0 dengan menggunakan tabel yang ini tadi ya. 6,050
kemudian ada 7,38 dan seterusnya sampai nilai Fn-nya yang tidak dikalikan 2. Nah, ini kalau kita hitung ya, jumlahkan semuanya dapat integralnya aproksimasinya adalah 23,994. Nah, kalau kita lihat nilai integral sebenarnya, nilainya itu adalah 23,914. Jadi selisihnya di 2 desimal. Ya, di sini 2399, di sini 2391. Ya. Jadi ini kita dengan menggunakan 8. Kalau kita menggunakan n-nya lebih besar lagi, maka nilai akurasinya atau selisihnya juga akan semakin baik, gitu ya. Nilai errornya akan semakin rendah dan kecil. Seperti itu. Ya, jadi step-stepnya kurang lebih seperti ini kalau untuk metode trapesium. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan untuk metode trapesium? Karena materi kita itu sebenarnya cuma metode trapesium dan metode satunya metode Simpson ya, kaidah Simpson. Nah, kaidah Simpsonnya akan kita bahas minggu depan. Ya. Jadi untuk minggu ini kita akan fokus ke kaidah trapesium dulu. Apakah ada yang ditanyakan? Online begini susah saya kalau mau kalian. Kalau misalkan digabung dengan kelas B bagaimana Pak? Yang hari Kamis pagi ya? Iya benar. Boleh juga kalau ruangannya cukup enggak ruangannya itu? Nanti akan saya koordinasikan dengan ketua kelas ya Pak untuk mencari ruangan. Oke, boleh kalau memang cukup. Baik Pak. Ya enggak apa-apa sih, nanti kalian silahkan coba apa yang ada di sini. Nanti kan materinya saya kirim ya ke ini, ke perwakilan kelas. Nanti silahkan coba kerjakan yang bagian eksponen tadi, nggak usah lihat dulu, nanti coba di raba-raba kira-kira bisa atau enggak, gitu ya. Mungkin nanti minggu depan saya coba jelaskan sebentar sebelum kita ke kaidah Simpson. Kaidah Simpson juga ada metode trapesium, nanti bisa ngulang sedikit lagi. Oke, mungkin saya ambil contoh yang berikutnya gitu ya. Yang ini, yang kalau kita menyelesaikan integral integral ini kalau kita mau menyelesaikan integral eksplisit seperti ini ya. Kan kita nggak punya fungsi integralnya, gitu ya. Nah, kita mau mendekati fungsi mencari integral ini ya. Integral ini dengan menggunakan metode trapesium tadi, kayak kaidah trapesium. Nah, ini kan sebenarnya x0-nya sudah ada ya. Ini kalau kita urutkan, ini x0, ini x1, ini x2, ini x3, ini x4. Di mana x0 itu adalah A sama dengan x0 ya, sama dengan 0 di sini. Xn-nya itu sama dengan batas atasnya yaitu sama dengan 1 ya. Nah, kita sebenarnya bisa langsung mencari gitu ya integral dari ini, di mana ini adalah H per 2 dan kita punya sampai x4, berarti x0 tidak dikali 2, kali 2-nya mulai dari x1, x2, x3, terus x4-nya kita tidak dikalikan ya. X F4 ya. Sorry, ini F harusnya salah. Jadi H ini F0, F1, 2 F1, 2 F2, 2 F3 plus 2 salah dari 2 nya. Jadi F4. Ini ya. Nah, jadi F0, 2 F1, 2 F2, 2 F3 dan F4. Seperti itu. Karena kita punya XN-nya adalah sampai 4. Ini kan nilainya sudah ada semua ya.
F0 yang ini, F1 sampai F4. Jadi sebenarnya kita mencari nilai H. H itu adalah panjang atau lebar interval. Tinggal dilihat aja ini dari 0 ke 0,25 berapa jaraknya. Yaitu 0,25 ya. Karena kan dari sini ke sini 0,25, sini 25, sini 0,25. Gitu ya. Sehingga kita kalau masukkan ini ya, ini 0,25 per 2 dan ini F0-nya adalah 6, 2 dikali 7,5 ya, 2 dikali 8, 2 dikali 9 ditambah 8,5. Nah, ini sudah kalau kalian sudah ketemu ini tinggal dijumlahkan dan dioperasikan saja. Gitu ya. Tidak tidak ribet lah istilahnya. Ini kalau tidak salah saya kemarin ini nilainya 0,25 per 2 dikali 63,5 kalau saya tidak salah jumlah. Nah, itu kan karena kita fungsinya tidak ada, kita tapi bisa menghampiri dengan integral trapesium ini, gitu ya. Dengan mana kita membagi ke dalam 5 interval. Ya. Kalau intervalnya lebih panjang ya kita bisa mendapatkan hasil yang lebih akurat, gitu ya. Nah, ini kalian bisa coba nanti juga ya. Setelah slide-nya saya ini nanti coretannya saya akan hapus saja supaya kalian tidak bingung membaca ininya. Jadi saya kasihkan catatan yang bersihnya. Nah, ini kalian nanti coba dikerjakan yang di bagian sini dengan menggunakan integral metode trapesiumnya. Ya. Nah, contoh lain ini terakhir ya, saya ambil contohnya yang ini. Nah, ini kan kita sebenarnya mengintegralkan dari 0 sampai T ya. Dimana kan kita punya sudah T-nya dibagi 0, 1, berarti kan H-nya di sini adalah sama dengan 1 ya. Dan Q-nya fungsinya adalah yang ini. Ya. Nah, cuman bedanya kalau di sini kan ada EAB dengan A gitu ya. Jadi ini sebenarnya bisa kalian tarik keluar dari integral EAB ini EAB terus A-nya juga saya tarik keluar sehingga yang kalian integralkan itu 0 sampai 14 hanya Q dt. Jadi yang dicari sebenarnya Q ini. Karena ini kan konstan ya nilainya. Yang ini. Jadi kalian bisa tarik keluar nanti. Jadi kalau misalkan saya tuliskan nah ini kalau misalkan saya tuliskan ya integralnya ini H itu sama dengan kalau pendekatannya adalah H per 2 ya. Karena konstan EAB ini saya bisa tarik keluar EAB dikali A ya. Kali sehingga kan yang di dalam yang diintegralkan hanya Q-nya saja ya. Berarti kita bisa tulis Q0 plus 2 Q1 tambah 2 Q2 dan seterusnya sampai N-1 ya. N-nya ada 14 berarti 2 Q13 plus Q14. Gitu ya. Nah, ini tinggal kalian masukkan semua nilai-nilai yang ada di tabel di mana EAB-nya itu adalah 45% ya, sama dengan 0,45. A-nya ini luas penampangnya adalah 150.000. H-nya itu adalah 1 dan Q-nya itu sudah ada di tabel ini. Jadi kalian tinggal menghitung nilai H-nya dengan menggunakan informasi yang ada dan pendekatan dari metode trapesium. Kalian sudah bisa mendapatkan nilai integralnya tadi, walaupun nilai fungsi Q-nya juga tidak diketahui. Gitu ya. Nah, sampai sini apakah ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Oke, kalau tidak ada, harusnya kalau di kelas ini kalian latihan, gitu ya. Cuman kalau di Zoom gini, kalaupun latihan, saya pun juga tidak bisa memantau kalian.
jangan-jangan juga ini ada yang mungkin lagi di luar gitu ya.